kesabaran sepasang suami istri yang sedang meratapi nasibnya sebagai orang miskin karena sebuah kutukan Batara Indra dan terdampar di kerajaan Antah Baranta yang diperintah oleh Maharaja Dewa Indra. Setiap hari sepasang suami istri tersebut mencari sisa-sisa makanan yang telah dibuang ke tempat sampah dengan pakaian yang complang-campling seperti yang sudah digigiti oleh anjing. Ketika orang-orang melihatnya, mereka berbaris untuk menghina. Jika orang-orang melihat mereka sampai di dekat kampung, mereka akan diusir menggunakan kayu. Matahari terbenam, menandakan hari mulai malam. Si miskin pun kembali ke tengah hutan tempat mereka dahulu. Keesokan harinya, sang suami berkata sambil menangis terseduh-seduh, "Ya istriku, aku sepertinya mati rasa. Tubuhku sakit sekali rasanya. Aku sudah tidak berdaya." Sang istri pun ikut menangis seraya mengambil daun kayu lalu dikunyahnya dan dioleskan ke seluruh tubuh sang suami sambil berkata, "Diamlah suamiku, jangan menangis." Setelah beberapa lama, istri si miskin itu telah hamil 3 bulan. Sang istri menangis ingin memakan buah mempelem yang ada di taman raja. "Hai Adinda, apa kamu ingin membunuhku rupanya? Tidakkah kamu tahu hal yang telah lalu itu? Jangankan meminta, mendekat saja tidak boleh," kata suaminya. Setelah mendengar suaminya, ia semakin menangis. Suaminya pun berkata, "Diamlah, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah itu. Jika aku berhasil mendapatkannya, aku akan memberikannya kepadamu." Istrinya terdiam. Sang suami pun pergi menuju pasar untuk mencari buah yang diinginkan oleh istrinya itu. Sampailah di sebuah toko yang menjual buah permintaan istrinya itu. Ia pun berhenti. Ia ingin meminta tapi takut dipukuli. Lalu si penjual itu bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" Si miskin pun menjawab, "Jika engkau berkehendak, bolehkah saya meminta buah mempelem Tuan yang sudah busuk satu saja?" Orang-orang di pasar itu seperti diketuk hatinya. Diberikannya buah mempelem yang masih bagus. Ada pula yang memberikan nasi, baju, dan buah-buahan. Si miskin itu terheran-heran dengan semua ini. Lalu dia kembali ke hutan dengan membawa buah, nasi, baju, dan buah-buahan pemberian orang-orang di pasar. Saat sampai di hutan, ia memperlihatkan pemberian yang ia dapatkan serta menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya. Setelah mendengar cerita suaminya, ia pun menangis. Tidak mau memakan buah itu jika bukan berasal dari tanaman raja. Harus bagaimana lagi? Pergilah si miskin itu menghadap Maharaja Indradewa. Si miskin pun berkata sambil bersujud, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" "Ampun Baginda, beribu-ribu ampun. Bolehkah orang yang hina ini menginginkan buah mempelem yang sudah gugur ke bumi?" Baginda bertanya, "Hendak kamu apakan buah mempelem itu?" "Hendak dimakan tuanku." jawab si miskin. "Ambilkanlah setangkai dan berikan kepada si miskin ini," Perintah raja. Setelah mendapatkan buahnya, ia mengucapkan terima kasih kepada Baginda. Lalu ia kembali ke dalam hutan. Genap kehamilannya pada malam bulan ke-9. Ketika bulan sedang terang-terangnya, sang istri melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan diberikan nama Markaroma, yang berarti anak di dalam kesukaran. Si miskin dan istrinya sangat menyayangi anak itu. Dengan takdir yang telah ditentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada hambanya. Si miskin sedang menggali untuk tempat keluarga kecilnya itu. Digalilah tanah itu. Lalu ia menemukan telaju besar berisi emas yang sangat banyak. Sang istri pun melihat sambil berkata kepada suaminya, "Emas ini tidak akan
akan habis sampai anak cucu kita. Dengan takdir Tuhan Yang Maha Esa, si miskin kini menjadi kaya raya.